الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sekalian tanpa kecuali menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam artian mengakui, meyakini bahwa anugerah dan nikmat yang selama ini kita rasakan dan kita nikmati adalah berasal dari Allah. Bersyukur dalam artian mulut kita, lisan kita gunakan untuk menyatakan Alhamdulillah. Dan bersyukur dengan cara menjadikan, menggunakan, memanfaatkan seluruh anugerah dan nikmat Allah itu untuk kembali digunakan untuk beribadah dan berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur. Dan marilah kita senantiasa bersyukur dan tidak kufur. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib di antara tugas dan kewajibannya adalah at-tazkir. At-tazkir artinya adalah mengingatkan. Mengingatkan artinya adalah membuat kembali ilmu, ma'rifah, pengetahuan, keyakinan yang kita ketahui dan kita yakini selama ini tentang Islam menjadi bugar dan menjadi segar dalam ingatan, dan akhirnya adalah mudah-mudahan menjadi lurus dan benar di dalam beramal dan berhidup. At-tazkir bermanfaat karena Allah berfirman fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam rangka mengingatkan ini saya ingin memberi judul khutbah ini dengan jangan membelakangi Al-Quran. Jangan membelakangi Al-Quran. Ada 2 kali Allah mengulang di dalam Al-Quran dengan istilah wara'a zuhurihim. Wara' artinya adalah di belakang, zuhurihim pundak mereka. Itu artinya membelakangi. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ada 3 hal yang ini saya sampaikan dan saya ingatkan. Peringatan yang pertama adalah bahwa Allah telah memberitakan kepada kita bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran terbukti dan masih menantang untuk dibuktikan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah, dalam ayat surat Al-Baqarah ini adalah yang kedua, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di dalam surat Yunus ayat 37 Allah berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillah." Tidak patut Al-Quran ini merupakan sesuatu yang diada-ada, berasal dari selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang pernah ada dan Allah turunkan ke dunia ini. Wa tafsilal kitab, dan Al-Quran itu adalah merupakan perincian, rinci, detail. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Min Rabbil Alamin, berasal dari penguasa semesta alam. Dalam surat As-Sajdah ayat 2 kembali Allah berfirman, "Tanzilul kitabi la raiba fihi." Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang Allah turunkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Min Rabbil Alamin, kembali Allah nyatakan Al-Quran itu berasal dari penguasa semesta alam. Allah memberitahu, Allah menghabarkan kewajiban kita orang yang beriman adalah meyakini dan membenarkan. Orang yang ragu berarti bukan orang yang beriman. Apalagi orang yang menolak berarti orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, hendaknya poin yang pertama yang ingin saya ingatkan adalah setiap kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah benar, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebatilan di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan dan saya ingatkan adalah bahwa orang yang kafir kepada Al-Quran, orang yang tidak meyakini Al-Quran, orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran, apalagi orang yang mengolok-olok dan memusuhi Al-Quran, pasti dia akan merugi. Pasti dia akan merugi. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 99. Allah berfirman, "Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat." Dan sungguh telah kami turunkan ayat-ayat yang rinci, yang jelas, yang gamblang. Lalu kata Allah, "Wa ma yakfuru biha illal fasiqun." Tidak ada yang kafir dengan Al-Quran seperti ini kecuali orang-orang yang fasik. Dalam ayat 121 Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sesungguhnya. Ulaika yu'minuna bihi, mereka mengimani Al-Quran itu. Al-Quran berasal dari Allah, mereka baca dan membacanya dengan benar, kata Allah mereka akan mengimani. Yang jadi masalah adalah kalau mereka tidak baca Al-Quran, mereka tidak memikirkan Al-Quran, mereka tidak mentadaburi Al-Quran, maka wajar kalau mereka tidak mengimani Al-Quran. Setelah itu Allah berfirman, "Wa may yakfur bihi," barang siapa yang kafir kepada Alkitab, kepada Al-Quran, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang rugi. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dua ayat ini memberikan kepada kita
gambaran yang jelas. Orang yang kafir kepada Al-Quran, orang yang tidak meyakini Al-Quran, orang yang ragu tentang ayat-ayat yang sudah sedemikian jelas di dalam Al-Quran, mereka oleh Allah disebut fasik. Dan orang yang fasik ini akan termasuk bukan orang yang beruntung, tetapi termasuk orang yang merugi. Ya majimatin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 5 ayat sudah saya sampaikan, dan 2 poin yang telah saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, dan yang kedua adalah bahwa jangan kafir terhadap Al-Quran, jangan membelakangi Al-Quran, jangan mengolok-olok Al-Quran, jangan menentang Al-Quran, nanti rugi. Allah memberitahu 1438 tahun yang lalu, orang yang kafir terhadap Al-Quran pasti rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dan ini termasuk isi dari apa yang ingin saya sampaikan dari kesan dan pesan judul yang saya sampaikan, jangan membelakangi Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 144. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 51. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 23. Dan masih ada 4 ayat berikutnya yang bunyinya sama di dalam bagian ayat ini. Saya ingin sampaikan penjelasan para ulama, tentu sekedar terjemah karena waktu kita adalah sempit. Intinya adalah kita semua harus pandai memahami dan meyakininya. Dalam surat An-Nisa ayat 144 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan kata ini, wahai orang-orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 51 juga sama, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam surat At-Taubah ayat 23 sama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau 3 kali saja kita dipanggil tidak nengok-nengok, imma kita tidak mendengar, wa imma kita tidak beriman. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman. 3 kali Allah ulangi. Dan saya katakan masih 4 lagi. Setelah itu apa? Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 144, la tattakhidhu. Surat Al-Maidah ayat 51, la tattakhidhu. Dalam surat Taubah ayat 23, la tattakhidhu. 3 kali diulang. Jangan kalian mengambil, jangan kalian menjadikan. Apa yang kita tidak boleh ambil, apa yang kita tidak boleh jadikan. Ayat berikutnya memberikan pada kita penjelasan. Dalam An-Nisa ayat 144 Allah berfirman, la tattakhidhu al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali selain orang yang beriman. Dalam surat Al-Maidah ayat 51 Allah berfirman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Jangan kalian menjadikan orang Yahudi, jangan kalian menjadikan orang Nasrani sebagai wali-wali. Mereka itu satu sama lain merupakan bagian dari yang lain. Bukan orang kafir itu bagian dari kaum mukminin, bukan. Orang kafir itu satu sama lain merupakan bagian dari yang lain, sesama mereka, bukan bagian dari kaum mukminin. Dalam surat At-Taubah ayat 23 Allah berfirman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian, jangan kalian menjadikan saudara-saudara kalian jika mereka lebih cinta kepada kekufuran daripada cinta kepada keimanan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa Allah berfirman, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kalian mau Allah kuasai kalian lalu kalian tidak bisa berkutik? Maksudnya di sini adalah Allah mengazab kalian, Allah benci kalian, Allah tidak ridho pada kalian, Allah hinakan kalian. Mau?
Begitu Allah berfirman. Dalam surat Al-Maidah ayat 51, setelah itu Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum." Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali bagi kalian, berarti dia bukan lagi orang yang beriman, tapi dia merupakan bagian daripada orang kafir, bagian dari orang Yahudi, bagian daripada orang Nasrani. Sama dalam ayat At-Taubah ayat 23 Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun." Barang siapa yang menjadikan mereka orang kafir, barang siapa menjadikan orang Yahudi, barang siapa menjadikan orang Nasrani sebagai wali, maka kata Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Dalam Al-Maidah ayat 51 Allah akhiri, "Innallaha la yahdil qaumaz zalimin." Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jemaah-jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mematuhi larangan Allah dalam ayat-ayat ini oleh Allah disebut orang yang zalim. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah SWT, orang yang zalim seperti yang ada dalam ayat-ayat ini oleh Allah katakan bahwa mereka akan dihinakan Allah, akan diazab Allah, akan mendapatkan hukuman Allah SWT. Bahkan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah SWT, wali itu dalam bahasa Arab asalnya bermakna al-mahabbatu wan nusrah, artinya cinta dan menolong. Kalau kita ambil dari sini, kalau kalian menjadikan orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani sebagai penolong-penolong kalian, sebagai yang kalian cintai, apalagi tentu sebagai pemimpin, maka jamaah-jamaah yang rahmati Allah SWT, sangat jelas ayat ini. Oleh karena itu saya sampaikan, dan ini adalah merupakan Jumat yang akhir untuk kaum muslimin, para khutbah mengingatkan kita kaum muslimin, khususnya warga Jakarta. Jamaah-jamaah rahmati Allah SWT. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wa ba'du, jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu sempat untuk saya sampaikan perkataan para ulama ahli tafsir tentang apa maksud dari 3 ayat yang saya sampaikan. Walaupun masing-masing satu alim, satu imam, tetapi saya berhusnudzan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang memahami dan kemudian mengimani dengan sesungguhnya. Khutbah yang kedua ini kembali saya mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 208. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi, wahai orang yang beriman. Kalau tidak nengok, ya tadi, imma tidak beriman, berarti tidak patut dipanggil orang yang beriman, atau tidak mendengar. Allah berfirman, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi, kalau menurut ayat ini, jamaah dirahmati Allah SWT, orang yang mengaku dia muslim tetapi tidak mengikuti Islam sama dengan telah mengikuti hawa nafsu. Kenapa kata Allah SWT, jangan kalian ikuti syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu sungguh adalah merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala
Kata beliau mengatakan, yaqulullahu ta'ala amiran ibadahul mu'minin, Allah memerintahkan hamba-hambanya dari kalangan orang yang beriman, al-musaddiqina bi rasulih, yang membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ya'khudhu, untuk mengambil bi jami'i ural Islam, mengambil seluruh ikatan Islam, seluruh nilai, seluruh ajaran Islam, wa syara'i'ahu, dan seluruh syariatnya, wal amal bi jami'i awamirihi, dan mengerjakan seluruh perintah-perintah yang ada di dalam al-Islam, wa tarki jami'i zawajirihi, dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang di dalam Islam, mastata'u min dzalik, sejauh kemampuan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu adalah merupakan kewajiban. Kalau saya tadi jumlahkan, semuanya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, adalah yang pertama 3, yang kedua 2, yang ketiga 3, dan terakhir 1. Semua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu saya berharap, saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Hendaknya kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah benar, dan Al-Quran itu adalah mengajarkan kepada kita pada jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa pemimpin muslim adalah muslim. Ya majmu'at rahmati Allah SWT, marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لرفع راية لا إله إلا الله في كل زمان وفي كل مكان يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.